Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kabar dari channel KBN Nusantara kaum muslimin. Ya, kabarnya Kapolres Pemalang itu dicopot dari jabatannya karena membiarkan Rizik Syihab itu bermajelis di Pemalang. Ya kalau memang benar ya kami sangat setuju ya. Karena dengan mengizinkan Rizik Syihab mengisi majelis di Pemalang, itu artinya sudah membuka peluang terhadap Rizik Syihab untuk membuat provokasi-provokasi dan aksi-aksi kekerasan di Pemalang ya. Dan akhirnya terbukti kan? Akhirnya terbukti ya, sampai terjadi bentrok antara PWI dan FPI di Pemalang ya. Coba kita lihat video dari KBN Nusantara kaum muslimin. Ada kabar penting dari Malang, Jawa Tengah, kabupaten yang kemarin menjadi tempat ngamuknya anak buahnya Rizik Syihab pada saat pengajiannya di Pemalang. Kabar pentingnya itu adalah Kapolres Pemalang diganti tidak lama ya setelah bentrok itu, belum sampai seminggu, bentroknya kan tanggal 23 Juli. Kapolres Pemalang, Pak Eko diganti, setelah itu hanya selang 5 hari. Tempatnya hari Selasa 29 Juli 2025, kemarin berarti ya. Tongkat Komando Kepemimpinan Polres Pemalang resmi berpindah tangan. AKBP Randy Setia Permana dilantik sebagai Kapolres Pemalang menggantikan AKBP Eko Sunario dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Riput Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah hari Selasa 29 Juli 2025 kemarin. Ya, apapun mau dikata, boleh saja mengatakan bahwa pergantian kepemimpinannya itu tidak ada kaitannya dengan bentrok antara FPI dengan PBLS di Pemalang. Tapi faktanya pergantian itu dilakukan beberapa hari pasca Habib Rizik atau Rizik Syihab manggung di Pemalang, sehingga kemudian timbullah keributan, kerusuhan, bentrok massa di sana. Saya sepakat bahwa siapapun lah Kapolres yang mengizinkan membiarkan Rizik Syihab manggung, itu layak untuk dicopot, layak untuk dipindah tugaskan. Ya, bagaimana tidak, masa Kapolres tidak tahu siapa Rizik Syihab? Selevel Kapolres masa tidak tahu Rizik Syihab? Masa tidak tahu dia adalah mantan pimpinan ormas yang dilarang oleh negara, tokoh intoleran, ormasnya sudah dilarang, dibubarkan oleh negara karena punya visi misi khilafah, visi-misi yang membahayakan bagi NKRI, bagi Pancasila, bagi Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya tidak tahu selevel Kapolres dengan jejak, rekam jejak reputasi Rizik Syihab seperti itu. Maka ketika ada Kapolres kok membiarkan Rizik Syihab manggung, dia layak untuk dicopot dari jabatannya, dipindah tugaskan. Artinya apa? Kapolres tersebut tidak cerdas melihat situasi dan kondisi, tidak melihat rekam jejak Rizik Syihab. Apanya tidak tahu? Tidak mungkinlah Kapolres tidak tahu Rizik Syihab. Peristiwa Rizik Syihab di penjara, Rizik Syihab ormas yang dibubarkan oleh negara FPI-nya itu belum lama kok. Tahun 2020-an kalau nggak salah ya, yang lalu. Nanti belum ada 5 tahun. Kenapa kemudian kalau ada Kapolres nggak tahu ya Kapolres kuper gitu. Tetapi mengapa seandainya tahu, kenapa membiarkan Rizik Syihab manggung? Kenapa dikasih izin? Nah, ini yang kita curigai, jangan-jangan polisi-polisi yang sudah terpapar, yang sepakat dengan visi misinya Rizik Syihab, sehingga kemudian membiarkan dia manggung di wilayahnya. Itu makanya sepakat tokoh intoleran, tokoh radikal lagi ini kok dikasih panggung di wilayah dia mimpin. Mestinya dong sebaliknya dong. Nah ya, apa gunanya Kapolri dulu pernah berkuarti dari tempat di bumi NKRI ini, di bumi Pancasila ini, bagi kelompok intoleran, bagi intoleransi radikalisme.
Presiden Jokowi dulu juga begitu. Ya, kaum muslimin. Memang kalau kita membaca beritanya ya dari halaman pemalang.inews.id ya, di sana memang tidak ada keterangan pergantian Kapolres Pemalang ini adalah buntut dari adanya Rizik Syihab yang manggung di Pemalang, yang kemudian timbul bentrok, timbul kerusuhan ya. Tapi wajar kalau kemudian orang berasumsi karena pergantian Kapolres Pemalang ini ya hanya selisih beberapa hari saja setelah adanya kejadian bentrok antara FPI dan juga PWI ya. Dan memang kalau kita analisa ya ada indikasi ke sana. Artinya memang ada kurangnya kesigapan dari kepolisian di dalam mengantisipasi terjadinya kericuhan di Pemalang karena ada Rizik Syihab di sana. Karena kan ya kita tahu Rizik Syihab ini kan di mimbar-mimbar sebelumnya, mimbar apa namanya? Ya di panggung-panggung lah ya. Di panggung-panggung ceramahnya Rizik Syihab sebelumnya, itu kan sudah memprovokasi pengikutnya. Ya. Sudah terlalu sering lah memprovokasi. Bahkan bukan cuma Rizik Syihab saja, dibantu sama Bahar Smith. Ya, sudah berapa banyak juga provokasi yang dibuat oleh Rizik Syihab. Ya, pengikutnya disuruh ngasah golok, ya. Ngasah celurit, ngasah parang, jelas-jelas ngajak perang. Ya, seharusnya yang seperti itu diantisipasi. Ya, kalau Rizik Syihab sudah mengumandangkan kepada para mukibin untuk ngasah golok, ngasah celurit, untuk ngajak perang, ya seharusnya ketika ada panggungnya si Rizik, ya harusnya diantisipasi, diamankan, jangan sampai terjadi bentrok. Atau bila perlu ya nggak usah diizinkan. Ya, karena sudah jelas kalau Rizik itu kerjanya memprovokasi, itu jelas nanti timbulnya ada reaksi-reaksi dari orang-orang yang berseberangan dengan Rizik Syihab dalam rangka menanggapi tantangannya si Rizik Syihab. Ya kalau orang-orang sudah terbiasa memprovokasi, ceramahnya bukan mengajak kaum muslimin untuk mempelajari agama dengan benar, ya ceramahnya cuma memprovokasi, ya mengkritik pemerintah, bahkan sampai pemerintah juga disebut ya dengan gelar yang macam-macam, gelar-gelar yang buruk ya. Semisal Bahar Smith, ya Prabowo disebut pengkhianat, ya Jokowi banci dan sebagainya. Ya kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, nggak ada masalah. Ya, kalaupun kita mau mendemo pemerintah, kita berbicara masalah hukum negara ini. Ya. Pemerintah kita kan membolehkan demo, ya. Tapi kan dengan cara yang tertib, dengan arif, dengan bijaksana. Nggak boleh dengan caci maki, apalagi mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, kasar, melakukan tindakan-tindakan yang ya, rusuh. Kan nggak boleh. Demo boleh, tapi tertib dengan cara yang santun. Mengkritik pemerintah boleh, mendemo pemerintah boleh, tapi dengan cara yang baik. Ya, meskipun kalau kita tarik ke dalam syariat Islam ya nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau memang mau menasihati pemerintah ya sudah datangi, ya kan seperti itu. Ya kalau memang mau mengikuti syariat ya. Tapi di negara kita ini ya kita mau nggak mau mengakui bahwa negara kita nggak mengharamkan demo. Negara kita itu memperbolehkan karena memang itu dijadikan oleh negara sebagai kontrol bagi para pejabat. Pejabat boleh didemo, negara boleh didemo, kan seperti itu. Ya, memperbolehkan. Artinya memang itu ya dilindungi oleh pemerintah. Yang jelas diperbolehkan lah. Ya, sehingga kita juga nggak bisa serta-merta menggelari orang-orang yang melakukan demo sebagai khawarij karena memang pemerintah kita membolehkan, ya. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam syariat kita nggak boleh, tapi pemerintah kita mewajibkan. Ya, semisal pajak kan kalau secara syariat Islam nggak boleh, tapi pemerintah kita mengharuskan pajak. Ya, sehingga kita ya mau apa lagi, ya. Sementara kalau kita nggak bayar pajak, kita nggak punya NPWP, ya kita susah mengurus administrasi di pemerintahan, ya. Jadi kita nggak bisa ketika kita membayar pajak, kita membuat NPWP, kemudian dikatakan mendukung sesuatu yang haram, nggak juga, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin ya seharusnya orang-orang seperti Rizik Syihab ini diblokir lah, ya nggak boleh ceramah-ceramah lagi karena
berbahaya, isinya provokasi semua. Ya, kalau dibiarkan, ya bukan nggak mungkin suatu saat terjadi bentrok yang lebih besar daripada yang ada di Pemalang, dan ya korbannya juga pasti lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan pemerintah sigap menyikapi masalah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.